Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Cantika, kelas A, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang soal nomor 4, di mana soalnya itu suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara ibu perokok dengan kejadian BBLR. Kemudian peneliti mengambil sampel sebanyak 189 ibu yang sedang hamil. Datanya itu sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis soal untuk mengetahui uji hipotesis apa yang akan digunakan. Jadi, pada variabel ini itu menggunakan kita analisis dia menggunakan independen atau dependen. Kemudian atau dia menggunakan variabel dependen. Di sini yang menjadi independen yaitu merokok, karena kita ingin melihat apakah merokok ini berpengaruh terhadap BBLR. Jadi variabelnya sudah kita temukan. Selanjutnya adalah jenis hipotesisnya. Jadi jenis hipotesis yang digunakan yaitu menggunakan hipotesis komparatif. Kenapa dia menggunakan komparatif? Karena untuk membandingkan ibu yang perokok atau ibu yang tidak merokok. Selanjutnya yaitu ini menggunakan hipotesis komparatif yang tidak berpasangan, karena yang diteliti adalah ibu yang berbeda antara yang merokok dengan yang tidak merokok. Jadi menggunakan komparatif yang tidak berpasangan. Nah, setelah hipotesis, kita melihat skalanya. Skala yang digunakan, skalanya yaitu kita analisis menggunakan skala kategori. Kenapa kategori? Karena ada pilihan ya merokok atau tidak merokok. Itu termasuk kategori. Sehingga dengan melihat variabel hipotesis dan skalanya, pada tabel uji hipotesis kita melihat bahwa jenis hipotesis yang komparatif kemudian dia tidak berpasangan. Kemudian skala yang digunakan adalah skala kategori. Kemudian dia ini dalam
tabel uji hipotesis itu menggunakan dua kelompok. Jadi dia bertemu pada tabel uji chi-square. Jadi karena menggunakan jenis hipotesis komparatif, tidak berpasangan dengan dua kelompok, kemudian skala kategorik dia bertemu di uji chi-square. Jadi di sini kita akan menggunakan uji chi-square untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Sekarang kita sudah tahu kalau kita akan menggunakan uji chi-square. Nah, selanjutnya adalah cara penyelesaiannya. Jadi, cara penyelesaiannya itu pertama yaitu kita tulis dulu hipotesis statistiknya. Jadi hipotesis statistiknya itu ketika H0 itu chi-square sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara merokok dengan BBLR. Nah, ini ketika H0 diterima. Ketika H1 diterima, maka H chi-square tidak sama dengan 0, maka ada hubungan antara merokok dengan BBLR. Nah, ini hipotesisnya. Kemudian kita tentukan taraf nyata. Yaitu di sini menggunakan alfa 0,01. Alfa 0,01 itu sama dengan 1%. Jadi untuk mengetahui taraf nyatanya juga menggunakan DF. Untuk mencari DF yaitu baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Barisnya itu ada 2, jadi 2 dikurang 1 dikali dengan kolom juga 2, jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh pada tabel distribusi chi-square itu di sini ketika di sini 0,01 dia di sini bertemu dengan alfa 0,01 dengan DF1, maka nilai yang terdapat pada tabel distribusi adalah 6,63. Jadi di sini menggunakan alfa 6,63. Baik. Kemudian pada kurva
gambar kurvanya itu seperti ini, di mana ini adalah titik 0, ini titik 2, 1, 4, 5, 6. Ini adalah titik chi-square tabel, yaitu sebesar 6,63. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai frekuensi FE atau nilai ekspektasi. Untuk menghitung nilai ekspektasi menggunakan rumus E dibagi N, kemudian ketiga yaitu C ditambah D dikali dengan A ditambah C dibagi N, kemudian selanjutnya yaitu C ditambah D dikali B ditambah D per N. Jadi kita masukkan rumus ini ke dalam nilai observasi. Jadi A ditambah B. Jadi ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Jadi 80 totalnya di sini ada 117, ini 73, ini 190. Nah, jadi A ditambah B sama dengan 117 dikalikan dengan A ditambah C, yaitu 132 dibagi dengan N, yaitu 190. N itu adalah total, jadi 190. Selanjutnya A ditambah B, yaitu 58, B ditambah dengan D 58 per 190. Kemudian C tambah D 73, A tambah C 132 per 190. Kemudian C tambah D 73 dikali B tambah D, kemudian 58 dibagi 190, di mana hasil dari penjumlahan di atas ini yaitu 81,29. Selanjutnya 117 dikali 58 dibagi 190, yaitu 35,71. Kemudian 73 dikali 132 dibagi 190 adalah 50,71.
Selanjutnya yang ini adalah 22,29. Jadi ini adalah nilai dari nilai ekspektasi. Nah, selanjutnya kita menentukan chi-square hitungnya. Nilai untuk menentukan chi-square hitung yaitu menentukan chi-square hitung. Untuk menentukan chi-square hitung dengan melihat sel yang tidak merokok, yaitu ini 88 dikurang dengan tidak BBLR yaitu 81,29 dibagi dengan 81,29 karena rumusnya itu nilai observasi dikurang nilai ekspektasi dibagi nilai dikuadratkan dibagi nilai ekspektasi. Jadi hasilnya yaitu 0,56. Selanjutnya sel yang tidak merokok selanjutnya adalah sel yang tidak merokok ada 29 dikurang dengan 35,71 dikuadratkan dibagi 35,71. Selanjutnya adalah 44 dikurang 50,71 dibagi 50,71. Dan yang terakhir adalah 29 dikurang 22,29 dibagi 22,29. Hasilnya ini adalah 1,27. Ini adalah 0,89 dan ini adalah 2,02. Jadi ini adalah nilai chi-square hitungnya. Selanjutnya kita tentukan kita masih menghitung nilai chi-square hitungnya. Ini adalah nilainya akan dijumlahkan. Jadi chi-square hitung yaitu 0,56 ditambah 1,27 ditambah 0,89 ditambah 2,02 ini sama dengan 4,73. Jadi ini adalah nilai chi-square hitungnya. Kita tulis di sini chi-square hitung yaitu 4,73 di mana titik potongannya itu berada di sini. Jadi dia itu berada pada daerah yang penerimaan H0. Jadi pada kesimpulannya atau interpretasinya yaitu nilai chi-square hitung
yaitu 4,73 itu lebih kecil dari chi-square tabel yaitu 6,63. Maka nilai chi-square hitung berada pada daerah penerimaan H0 sehingga H0 itu diterima. Artinya tidak ada atau tidak terdapat hubungan antara ibu merokok dengan kejadian BBR. Jadi H1 itu ditolak. Jadi itu penjelasan saya mengenai tentang soal nomor 4. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.